Hai, nama saya adalah Stella Octavia Stinja dengan NIM 32031311045. Saya jurusan Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Stambuk 2020 di kelas E. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat geodatabase, menggeoreferensikan, mendigitasi, dan melayout peta di aplikasi ArcGIS. Berikut adalah cara-caranya. Oke, sekarang saya akan menjelaskan langkah-langkah dalam membangun sebuah geodatabase di dalam aplikasi ArcGIS. Terlebih dahulu, saya akan membuka dulu aplikasi ArcGIS-nya. Nah, ini tampilan ArcGIS-nya. Saya klik ini dan ArcCatalog-nya terbuka. Pada home dokumen ini, kita klik kanan, lalu New dan Folder. Di sini kita bisa membuat nama foldernya sesuai dengan nama yang kita inginkan. Saya membuatnya dengan nama Geodatabase. Setelah folder Geodatabase ini telah jadi, kita akan membuat personal Geodatabase-nya. Caranya, klik kanan pada folder Geodatabase ini, lalu pilih New. Di sini ada dua jenis, yaitu File Geodatabase dan Personal Geodatabase. Saya menggunakan yang Personal Geodatabase. Kita buat lagi nama personal geodatabase-nya. Saya membuatnya dengan nama Kota Bukit Tinggi. Nah, maka personal geodatabase-nya telah jadi. Setelah personal geodatabase-nya telah jadi, kita akan membuat fitur dataset-nya. Caranya, klik kanan pada personal geodatabase ini, pilih New, dan pilih yang fitur dataset. Maka akan muncul kotak seperti ini, yaitu kotak New fitur dataset. Di sini kita membuat namanya sesuai yang kita inginkan. Saya membuatnya dengan nama IG dasar. Pilih next. Nah, di sini akan muncul XY koordinatnya. Pilih yang project coordinate system, lalu pilih UTM, kemudian pilih yang WGS 1984 short term hemisphere, lalu yang terakhir pilih yang WGS 1984 UTM Zone 49S, kemudian next. Di sini akan ada Z koordinat. Kita pilih vertical coordinate system ini, lalu klik yang Word, kemudian pilih yang WGS 1984. Kemudian next. Nah, pada XY toleransi ini akan ada langsung titik koordinatnya secara otomatis. Tetapi kita bisa juga mengubahnya sesuai dengan kebutuhan kita. Setelah itu, kita pilih finish. Maka fitur dataset IG dasarnya telah jadi. Jika ingin menambah fitur datasetnya, bisa digunakan dengan cara yang tadi. Seperti ini saya contohkan lagi. Klik kanan, New, fitur dataset. Sini saya buatnya dengan IG tematik. Lalu next. Lalu pilih yang project coordinate system, UTM, WGS 1984, Southern Hemisphere, dan ini WGS 1984 UTM Zone 49S. Pilih next. Pada Z koordinatnya vertical coordinate system, lalu pilih yang Word, kemudian pilih yang WGS 1984. Pilih next, pilih finish. Nah, sekarang fitur datasetnya telah 2. Begitulah cara membuat fitur datasetnya. Untuk memudahkan penyimpanan data-data kita tersebut, maka perlu dilakukan pengaturan penyimpanan lingkungan data. Caranya adalah klik pada menu tab Geoprocessing ini, lalu pilih yang Environment, maka akan muncul kotak Environment Setting seperti ini. Klik yang Workspace.
Pada current workspace ini kita add-kan filenya, yaitu folder geodatabase yang ini yang kita buat tadi. Lalu add. Setelah itu atur pada output koordinatnya. Kita pilih yang as specified below. Klik ini. Lalu pada XY coordinate system, pilih yang project coordinate systemnya. Lalu pilih UTM WGS 1984 Southern Hemisphere, dan yang terakhir WGS 1984 UTM Zone 49S. Pada jet coordinate systemnya, pilih yang vertical coordinate system, lalu pilih yang Word, lalu pilih WGS 1984, lalu klik OK. Setelah environment-nya kita atur, kita pilih OK. Maka data kita tersebut telah tersimpan dengan baik. Selanjutnya, pada fitur dataset, kita bisa mengisi data-datanya, yaitu di fitur class. Caranya adalah klik kanan pada fitur datasetnya, seperti ini, lalu pilih yang NUI, pilih fitur class. Maka akan muncul kotak NUI fitur class-nya. Di sini kita bisa mengisi name dan aliasnya. Saya akan mengisi name-nya dengan nama peta batas ADM. Peta batas ADM. Lalu aliasnya saya beri nama peta administrasi. Lalu saya pilih tipenya polygon fitur, lalu next. Nah, maka akan muncul file name dan data type-nya. Di sini kita bisa mengisi file name-nya sesuai dengan kebutuhan kita. Saya mengisinya dengan nama kabupaten. Lalu data type-nya saya pilih yang teks. Maka selesai, finish. Nah, fitur class pada fitur datasetnya ini telah jadi, yaitu ini, peta batas ADM. Jika ingin membuat atau menambah fitur kelasnya lagi, bisa dilakukan dengan cara yang tadi. Caranya sama saja. Contohnya saya akan membuat fitur kelas pada fitur dataset IG tematik. Klik kanan, lalu NUI, fitur kelas. Nah, muncul lagi kotaknya. Name. Pada name ini saya mengisinya dengan nama peta hujan. Aliasnya saya beri nama peta intensitas hujan. Peta intensitas. Tipenya saya pilih yang polygon fitur, lalu next. Di file name ini saya akan buat namanya ada 4 nama. Yang pertama, kelas hujan, data type-nya yaitu teks. Yang kedua, saya beri nama intensitas hujan, teks. Yang ketiga, klasifikasi hujan, ini data type-nya teks juga. Dan keempat, skor hujan, ini data type-nya adalah yang short integer. Lalu pilih finish. Nah, fitur class pada fitur dataset IG tematik telah jadi. Jika ingin menambahnya, bisa dilakukan hal yang sama seperti yang tadi sebelumnya saya lakukan. Selanjutnya, untuk melengkapi file name pada tiap fitur kelas tersebut, perlu dilakukan pengisian atribut. Pengisian atribut dapat dilakukan dengan cara klik kanan pada personal geodatabase ini.
Lalu pilih yang properties. Maka akan muncul database properties ini. Pilih yang domainsnya. File name dari database properties ini atau atributnya kita isi sesuai dengan file name pada fitur kelas yang tadi. Seperti saya akan mengisinya dengan kemiringan lereng dan ada lagi. Nah, pada kemiringan lereng ini saya milih tipenya yaitu tipe teks. Lalu saya isi kodenya. Kode 1. Lalu kode kedua. Kodenya ini harus sesuai dengan si domain name-nya dan file name pada fitur kelasnya itu ya. Lalu pada kode yang keempat, kode yang kelima 10,1 salah. Nah, sekarang pada kemiringan lereng ini saya udah buat kodenya. Domain name yang kedua, nah seperti ini. Jika domain name-nya banyak, kita klik-klik aja lalu buat kode. Contohnya seperti ini. Klasifikasi lereng. Lalu ada intensitas hujan. Nah, domain name saya ini banyak. Jika saya ingin buat kodenya, saya klik aja satu persatu. Nah, ini klasifikasi lereng. Saya ganti tab-nya dengan teks, saya buat kodenya, lalu saya klik intensitas hujan, saya ganti dengan data tab-nya, teks, lalu saya buat kodenya. Seperti itu sampai semuanya, sampai yang kita butuhin tadi itu domain name-nya terisi. Nah, di sini saya sudah mengisi semua domain name-nya dan juga kodenya. Seperti intensitas hujan, kodenya ini, klasifikasi hujan, jenis tanah, dan lain sebagainya. Lalu klik apply dan klik OK. Oke, propertiesnya telah jadi. Setelah kita telah selesai membuat domainnya, maka selanjutnya adalah kita akan menghubungkan domain tersebut dengan fitur kelas yang telah kita buat tadi. Caranya adalah klik kanan pada fitur kelasnya, lalu klik yang properties. Maka akan muncul fitur kelas propertiesnya. Klik yang files, maka akan ada kotak file name dan data tab-nya. Lalu kita klik yang kabupaten ini. Ini tadi sesuai dengan ketika kita membuat fitur kelasnya. Lalu pada domain, klik. Nah, di sini akan muncul semua domain-domain yang kita buat tadi pada properties itu atau dengan atributnya. Saya memilih nama kabupaten karena sesuai dengan file name-nya. Lalu saya klik apply, lalu OK. Nah, maka kita telah selesai menghubungkan domain dengan fitur kelasnya.
Jika kalian ingin menghubungkan domain dengan fitur kelas lainnya, bisa dilakukan dengan cara yang tadi itu. Contohnya seperti ini, atau saya akan membuatnya pada fitur kelas peta hujan ini. Saya klik kanan, lalu properties, lalu files. Nah, di sini ada kelas hujan, intensitas hujan, klasifikasi hujan, dan skor hujan. Ini sesuai dengan saya ketika tadi saya membuat fitur kelasnya. Saya klik yang kelas hujan, saya pilih domainnya, yaitu ini tidak usah, tapi saya akan membuat yang intensitas hujan. Saya pilih domainnya intensitas hujan. Nah, ini. Lalu yang klasifikasi hujan, saya buat domainnya klasifikasi hujan. Nah, maka file name-nya sudah saya hubungkan dengan domainnya, sudah saya hubungkan dengan fitur kelasnya. Setelah itu saya apply-kan, lalu saya oke-kan. Nah, fitur kelas peta hujan ini telah terhubung dengan domainnya. Jika ingin menghubungkan domain dengan fitur kelas lainnya, bisa dilakukan dengan cara yang tadi. Caranya sama saja. Contohnya, saya ingin membuat atau menghubungkan domainnya dengan fitur kelas peta hujan. Klik kanan, lalu pilih properties. Maka akan muncul seperti ini, pilih files. Pada file name akan ada kelas hujan, intensitas hujan, klasifikasi hujan, dan skor hujan. Ini ada ketika saya membuat fitur kelasnya tadi. Lalu saya klik yang intensitas hujan, maka domainnya saya pilih intensitas hujan. Saya klik klasifikasi hujan, domainnya saya pilih klasifikasi hujan. Nah, setelah itu apply, lalu oke. Maka domainnya telah terhubung dengan fitur kelas peta hujan tersebut. Nah, jadi geodatabase kita tersebut telah jadi. Begitulah langkah-langkahnya dalam membuat atau membangun sebuah geodatabase. Baiklah, sekarang saya akan beritahukan bagaimana cara menggeoreferensikan sebuah peta. Terlebih dahulu, kita add dulu petanya dengan cara klik tanda add data, lalu klik petanya, lalu add. Nah, sekarang peta yang ingin kita georeferensikan sudah tampil di layar. Sebelumnya, kita dapat mengubah di bagian layers-nya atau properties-nya. Klik kanan layers, klik properties, lalu di coordinate system, pilih yang project coordinate system. Klik UTM, lalu WGS 1984, lalu Southern Hemisphere. Di sini saya memilih yang WGS UTM Zone 49S. Di apply, lalu oke. Sekarang saya akan memulai georeferencingnya. Cara membuat georeferencingnya itu yaitu dengan mengklik add control points-nya. Agar mempermudah melakukan georeferencingnya, saya akan menzoom terlebih dahulu petanya. Kita akan membuat sebanyak 4 titik koordinat yang berada di bagian ujung peta tersebut. Yang pertama, saya membuatnya di bagian sini. Klik, lalu klik kanan, input X dan Y. Lalu ada X dan Y. Di bagian X itu yaitu titik koordinat yang bagian atas atau bawah, Y yang bagian kiri atau kanan. Titik koordinat pertama mengikuti angka titik koordinat pada peta. Contohnya ini X-nya dan ini Y-nya. Saya akan mengetikkannya. 84 7 8 4 1. Lalu yang X-nya, yang Y-nya 9 9
5 9 9 0. Lalu oke. Ini kan hilang, kita buat aja full extend ya. Nah, sekarang dia muncul kan. Lalu kita buat titik koordinat yang kedua. Kita zoom terlebih dahulu. Klik ke kanan. Angka titik koordinat yang dimasukkan pada titik koordinat kedua, ketiga, dan keempat mengikuti apa yang sudah tertera pada di X dan Y ini. Seperti ini, kita tidak usah menggantinya lagi. Klik saja OK. Kita full extend kan. Kita buat sampai sebanyak 4. Oke, langsung full extend. Oke. Nah, sekarang sudah ada 4 titik koordinat. Yang pertama, yang kedua, ketiga, dan keempat. Nah, kita akan dapat melihatnya di view link table-nya. Nah, di sini. Jumlah forwardnya ini harus 0 atau 0, sekian. Nah, saya sudah membuat 0. Berarti georeferensinya berhasil. Agar georeferensinya tetap ada, kita akan membuat update georeferencing. Caranya ini, klik georeferencing lalu update georeferencing. Oke, kita cek ya, udah hilang, kita akan menceknya apakah masih ada. Nah, dia masih ada. Begitulah cara menggeoreferencingkan sebuah peta. Nah, sekarang kita akan melanjutkannya. Ini sampai bertemu dengan titik awal ketika kita mulai mendigitasinya tadi. Lalu kita kiri. Cara mengakhirinya adalah dengan mengklik 2 kali atau klik kanan, lalu finish sketch. Nah, sekarang petanya sudah tergeoreferencingkan. Nah, ini dia bentukannya. Selanjutnya, kita akan mendigitasikan jalannya. Kan ini tertutupi dia. Caranya agar tidak tertutupi yaitu klik pada di bagian warnanya ini, lalu pilih yang hollow. Oke. Nah, sekarang dia nampak. Sebelum kita mendigitasi jalannya, kita memotong poligonnya terlebih dahulu, yaitu poligon bagian di kecamatan petanya. Caranya klik yang ini, cut polygon tool. Kita zoom lagi ya untuk mempermudahnya. Lalu kembali ke sini, lalu kita mulai memotong poligonnya. Kita potong dia sampai selesai.
Memotongnya itu kita keluarkan dia bagiannya ya ke arah sini, lalu kita akhiri. Nah, dia setelah terpotong. Begitu juga selanjutnya untuk memotong-motong bagian-bagian poligon tertentunya. Nah, saya sudah memotong semua bagian poligonnya. Kita dapat mengetahuinya dengan ini, mengklik ini, edit toolnya, lalu bisa kita klik pada bagian poligon tertentu. Nah, ini kelihatan kalau dia sudah terpotong atau terdigitasi. Selanjutnya kita akan mendigitasikan jalannya. Caranya sama seperti mendigitasi bagian luarnya atau kecamatannya. Pertama, klik jalan, lalu line. Pada peta ini yang bagian jalannya adalah yang berwarna merah tersebut. Kita zoom. Lalu kita mulai untuk mendigitasinya. Digitasi semua jalan-jalan sesuai dengan peta dasar yang ada. Selanjutnya, kita akan mendigitasikan bagian sungainya. Caranya sama saja, klik sungai, lalu klik line-nya. Untuk mempermudahnya, kita zoom bagian petanya. Pada peta saya ini, yang bagian sungainya adalah yang berwarna biru-biru tersebut ini. Contohnya seperti ini dan ini. Line, lalu kita digitasi semua yang bersimbolkan sungai. Seperti yang pada saya lakukan ini. Setelah semua sudah kita digitasi, yaitu kecamatannya, sungainya, jalannya, atau yang lainnya beberapa pun, lalu selanjutnya kita akan melakukan editing data atribut. Kita melakukan data editing atributnya setelah semuanya telah selesai kita digitasikan seperti jalan, sungai, kecamatan, atau sebagainya. Untuk melakukan editing data atributnya, pertama kita klik kanan pada bagian kecamatan yang ada di layer sini, lalu pilih yang Open Attribute Table. Di bagian ini kita pilih kecamatan-kecamatan yang telah kita buat. Ini ada karena kita sudah membuatnya di bagian geodatabase-nya. Lalu ini sudah saya ubah menjadi nama kecamatan yang pada peta saya. Nah, di sini langsung terbentuk dia. Untuk melakukan terbentuk seperti ini, caranya yaitu klik kanan, Properties, lalu pergi ke bagian simbologinya, kategoris, bagian kategorisnya, lalu add L values, lalu apply, lalu OK kan. Nah, maka dia setiap kecamatannya telah berwarna. Kita juga dapat membuat nama-nama kecamatannya. Klik kanan bagian kecamatan, lalu kembali sama seperti yang tadi Properties. Maaf, sebelumnya kita nyalakan dahulu label featuresnya. Nah, sekarang label featuresnya telah nyala, lalu kita ke Propertiesnya. Lalu kita pergi ke bagian labelsnya. Kita pilih ini, kabupaten, lalu apply. Nah, nama-namanya telah terjadi. Oke. Kita dapat mengatur ukuran atau bentuk dari huruf-hurufnya. Saya akan membuat ukurannya 12. Lalu saya apply-kan. Maaf, saya kebesaran, saya mau 11 saja. Nah, oke. Nah, sekarang sudah lengkap dengan nama-namanya.
Kita juga bisa menandai nama kecamatan-kecamatannya. Contohnya saya menekan ibu kota kecamatan, poin, lalu saya klik di sini, dan di sini. Nah, lalu beginilah cara mendigitasinya. Untuk dapat melihat digitasinya, kita dapat menghilangkan atau tidak usah dicentang bagian peta dasarnya. Nah, ini adalah bagian yang telah kita digitasikan. Selanjutnya, kita akan melayoutkan petanya. Caranya, terlebih dahulu kita hilangkan peta dasarnya. Lalu, klik yang ini, layout view. Lalu kita pergi ke bagian yang file, pack and print setup, lalu landscape. Ini pilih A4. Udah. Oke kan. Ini bisa kita sesuaikan. Seperti ini. Lalu untuk memperindahnya, kita bisa membuat bagian latar-latarnya. Kita ke bagian yang ini, drawing, lalu rectangle ini. Untuk mengembalikan seperti semula, kita ke properties, lalu colornya pilih yang putih, lalu apply-kan. Salah. Send to bake. Nah, seperti ini. Kita juga tadi bisa membuat warnanya agar tidak putih, properties, lalu saya membuat warna, contohnya seperti warna medium yellow ini, apply, lalu oke kan. Kita bisa memperbesar petanya. Caranya kita memperbesarnya di bagian skalanya. Seperti ini, saya rasa cukup. Saya ingin merapikannya lagi. Saya ingin membuat bagian samping ini untuk letakkan namanya, nama petanya, nama daerahnya, legendanya, serta yang lain-lainnya.
Kalau saya ingin buat warnanya warna putih. Oke. Lalu saya akan membuat nama dari peta tersebut. Ke insert, lalu teks. Sini ada teksnya. Saya ketik peta administrasi Kota Bukit Tinggi, yang dimana itu adalah nama peta yang saya gunakan. Provinsi Sumatera Barat. Lalu kita pindahkan ke sini. Kita dapat mengeditnya kembali dengan cara mengklik 2 kali. Nah, seperti ini. Apply, lalu oke. Saya ingin membuatnya di bagian atas ini saja. Kita dapat memperbesar-besarnya. Misalnya saya buat di ukuran yang ke-11, lalu apply. Jadi saya kurang besar, saya membuatnya ke ukuran yang ke-12, lalu apply. Lalu saya ingin menebalkannya, bold. Nah, saya merasa yang sudah cukup. Lalu saya akan membuat arah berupa arah matingnya atau sebut dengan north arrow-nya. Saya membuat yang bentuk seperti ini, lalu oke. Setelah itu kita akan buat skalanya, ke insert lagi, lalu di scale text, pilih yang ini. Oke. Lalu skalanya akan sesuai atau otomatis sesuai dengan skala yang kita gunakan pada peta tersebut. Seperti ini. Lalu kita akan buat scale bar-nya. Kita insert, lalu ke scale bar. Pilih yang paling atas, lalu oke. Nah, pindahin. Kita dapat mengubahnya kembali juga. Jadi kita buat meters, udah benar meters, lalu oke. Nah, sini kita bisa membuatnya dengan above right. Dapat mengecilkannya seperti ini. Setelah itu untuk membuat gayanya kita buat yang ini, yang line ini untuk membatasinya. Klik.
Sekarang kita akan buat legendanya. Caranya klik insert, lalu legenda, next. Di sini kita bisa menambah huruf A-nya agar menjadi kata legenda. Lalu next, 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 lalu finish. Kita dapat juga mengubah ukurannya seperti ini. Lalu untuk membuat tulisan ini dibuat melalui dari insert dan teks ini berikut. Lalu untuk membuat peta dasarnya kita menggunakan yang klik insert lalu picture, lalu masukkan petanya, lalu open seperti ini. Nah, dia muncul, lalu kita bisa mengecilkannya seperti ini. Dan ini sudah saya buat. Jadi begitulah cara untuk membuat atau melayat sebuah peta. Saya akan menunjukkan akhir hasilnya. Nah, berikut adalah hasil peta dari yang sudah saya layout dan saya digitasi. Terima kasih. Nah, begitulah cara-cara dalam membangun geodatabase, membuat georeferencing, mendigitasikan, serta melayout peta di aplikasi ArcGIS. Semoga video yang telah saya berikan tadi bermanfaat dan mudah dipahami. Terima kasih.